Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, la hamla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kautsar turun di tengah suasana ejekan dan pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Ka'ab bin Al-Ashraf, tokoh Yahudi Madinah, pernah berkata kepada kaum Quraisy bahwa mereka lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Alasannya sederhana, namun menyakitkan. Apa dia? Salah satunya adalah Nabi SAW dianggap abtor, terputus karena tidak memiliki anak laki-laki yang hidup. Bagi masyarakat Arab kala itu, kehormatan itu ditentukan oleh garis keturunan dan pengaruh sosial. Namun Allah Subhanahu wa taala membalik logika itu. Alih-alih mereka membela Nabi SAW dengan bantahan panjang, Allah Subhanahu wa taala justru menurunkan 3 ayat yang paling ringkas yang ada di dalam Al-Quran. Dia bentuknya ringkas, padat, dan menentukan arah sejarah kehidupan. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Quran surat Al-Kautsar ayat 1. Ini bukan sekedar hiburan, ini adalah deklarasi langit bahwa ukuran kemuliaan itu bukanlah di tangan manusia. Secara bahasa, Al-Kautsar berarti maknanya kebaikan yang banyak. Para sahabat dan ulama, salah satunya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, ia menegaskan bahwa maknanya mencakup seluruh bentuk kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sungai Al-Kautsar di surga, dengan air yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan bejana sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selamanya. Namun Al-Kautsar tidak berhenti di sana. Ia mencakup pula kenabian terakhir dan risalah yang universal, umat terbesar sampai hari kiamat, syafa'atul uzma, maqam mahmudah, pahala yang terus mengalir dari setiap kebaikan umatnya. Inilah pelajaran pentingnya, bahwa tidak semua nikmat itu langsung terasa di dunia, tetapi nilainya akan kekal di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan karunia yang begitu besarnya, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan arahan, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Ini isyarat penting bahwa nikmat itu tidak dijaga dengan kesombongan, tapi dijaga dengan ibadah. Sholat meluruskan niat dan cermin penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban membersihkan ketergantungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah tanda pengorbanan dan ketaatan atas perintahnya. Maka surat ini mengajarkan keseimbangan, menerima karunia, kemudian lantas menjadi sikap syukur dan menunaikannya dengan penghambaan total. Kebaikan sejati akan rusak apabila tercemar riya, tercemar ujub, atau kepentingan-kepentingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penutup surat ini secara tegas menyebutkan inna syani'aka huwal abtar. Quran surat Al-Kautsar ayat 3. Maknanya, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Sejarah membuktikannya. Nama Nabi Muhammad SAW justru semakin harum, sementara pencelanya hilang tanpa bekas. Abu Lahab mati hina, Ka'ab Al-Ashraf mati dibunuh, Abu Jahal tewas mengenaskan,
Bahkan kekaisaran Persia pun runtuh setelah Kisra merobek-robek surat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Abtar bukan mereka yang kekurangan di mata manusia, akan tapi yang mereka itu terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa dari surah ini? Surat Al-Kautsar mengajarkan kita untuk hidup yang jujur. Apakah kita sibuk mengejar pengakuan manusia atau ridho Allah Subhanahu wa taala yang kita kejar? Kebaikan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dilihat secara cepat, akan tapi sesuatu yang terus mengalir hingga akhirat. Dan siapapun yang berjalan di atas syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, kelak akan berjalan menuju telaga Al-Kautsar di akhirat untuk meminum airnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami kandungan surat Al-Kautsar, kemudian mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik dunianya dan kehidupan yang baik akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wa wallahu alam bisawab. Hadana wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.